Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Jurnal Parubaya. Kali ini kita bakal ngomongin soal Samsung dan Korea, Pak. Ya sebenarnya gue pengen jadi ini doku vlog, cuman karena gue belakangan sibuk banget, banyak banget kerjaan gue. Terus juga mungkin gak ada waktu untuk ngedit yang complicated gitu ya. Jadi gue mikir ya udahlah ngobrol simple aja, ngobrol sederhana aja, dan ya untuk ngobrol-ngobrol kayak gini platformnya kan Jurnal Parubaya ya. Dan juga kalau untuk bikin doku vlog kan gue butuh riset yang lebih dalam gitu. Sedangkan Jurnal Parubaya ini sifatnya lebih kayak opini dan pandangan ya kan. Nah, lebih mudah dibuat sebenarnya, lebih ringan. Tapi lebih intim, pengennya kayak gitu. Nah, gue sebenarnya kan udah pernah bahas ini di doku vlog ya. Soal rasisme di Korea, soal GDP, soal ekonomi dan segala macam. Ya, dan ya bisa kita bilang di situ kita melihat sisi gelapnya dari Korea. Tapi gue percaya apapun entitas di bumi ini, apapun benda di bumi ini punya dua sisi, Pak. Ya, kayak mata koin. Mungkin kadarnya beda-beda, cuman ya ada hal yang baik, ada hal yang buruk gitu. Dan kita belajar dari kedua hal tersebut, Pak. Kebetulan kemarin iseng ada baca buku tulisannya wartawan Korea, namanya Eun Hong kalau nggak salah. Judul bukunya Korean Cool. Di situ dia nyeritain soal peradaban Korea, Pak. Bagaimana rise of Korea Selatan gitulah. Yang mana seperti yang teman-teman ketahui atau mungkin belum tahu ya, Korea Selatan itu dulunya negara miskin, cuy. Sama dengan Indonesia, benar-benar sama dengan Indonesia. Kalau kita bicara tahun 1950 sampai 1960-an gitu. Tahun 70-an baik Korea maupun Indonesia kan sama-sama melesat ya. Tapi beda-beda treatment mereka. Kalau kita kan naik karena komoditi gitu. Kalau Korea itu di investasi sumber daya manusia lah, manufaktur, nah kayak gitu, teknologi segala macam. Tahun 80-an juga Korea makin up, Indonesia juga naik tapi nggak sebesar Korea. 90-an, 2000-an ya udah kita udah tertinggal. Ya emang kayak gitu kenyataannya. Nah di buku itu nyeritain itu semua, termasuk rise of K-pop ya, yang mana jadi pop culture-nya dunia, bagaimana itu industri K-pop berkembang, industri entertainment berkembang, di mana itu benar-benar memberikan dampak yang besar bagi Korea Selatan sebagai negara sendiri. Selain bicara soal perkembangan Korea, bicara soal K-pop, di situ juga membahas soal Samsung, Pak. Dan ini yang pengen gue bagikan ceritanya ke kalian semua. Tapi buat note, gue sama sekali nggak dibayar Samsung untuk bikin video ini. Nggak dilirik gue sama Samsung, cuy. Padahal Samsung pernah bikin video klip pakai footage gue. Ya walaupun nggak disponsorin, dan gue ngerasa ada hal yang baik dari Samsung yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari, bisa kita terapkan, ya why not? Nah kalau kita bicara hari ini, kita bisa anggap kalau Samsung itu salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia saat ini. Apalagi bicara soal smartphone ya. Samsung selalu jadi gold standard lah untuk smartphone, dan emang usernya banyak di seluruh dunia dan kualitasnya emang bagus gitu loh, baik brand value-nya ataupun produk value-nya. Tapi teman-teman tahu nggak, sebelum mencapai level kayak sekarang, Samsung itu sempat struggle parah, cuy, asli. Ya pertamanya Samsung itu perusahaan mie gitu. Sebelum dikenal sebagai perusahaan teknologi kayak sekarang, Samsung itu bisa dibilang ya perusahaan ini, Pak, palu gada gitu. Mereka bergerak di bidang keuangan, finansial, asuransi, retail, dan segala macam. Sampai pada tahun 1960-an, mereka bikin divisi baru yaitu elektronik. Nah, ternyata divisi elektronik ini yang berkembang gitu loh. Walaupun sudah membuat divisi elektronik, mereka udah bikin TV, tapi ternyata perkembangan Samsung nggak seperti yang diharapkan. Mereka masih dianggap sebagai produk murahan. Mereka dianggap sebagai pilihan kedua ataupun pilihan ketiga. Bahkan orang Korea saat itu masih suka pakai Sony, Pak, atau produk-produk Jepang yang mereka rasa itu lebih berkualitas baik secara produk maupun harganya gitu. Nah, Samsung kan kesel nih, setelah puluhan tahun dari akhir 60-an sampai 90-an mereka berusaha berkembang tapi tetap ada di bawah bayang-bayangnya Sony. Sampai ada cerita waktu pemilik Samsung ke Amerika dan dia ngelihat TV Samsung ternyata ada di gudang belakang gitu ya, kalau nggak salah ceritanya kayak gitu. Titik balik Samsung itu tahun 1993, setelah presidennya Lee Kun-hee kalau nggak salah gitu kan ya, itu membuat perubahan yang sangat besar. Tahun 93 dia ngumpulin semua karyawan Samsung di Frankfurt, terus dia mendeklarasikan sebuah gerakan gitu, ubah semua kecuali istri dan anakmu. Wah, itu jadi ikonik banget. Dan sejak saat itu Samsung terus berkembang.
Well, when I got to Korea, I was trying to answer that question, who is behind all of this? Western tech companies often have a charismatic CEO, a Jobs, a Zuckerberg, an Ellison. Who's at Samsung? And from the outside, there's no indication that there's anybody. But once you go in the company, you discover the influence of the chairman, as he is constantly referred to. That would be Lee Kun-hee. The chairman is everywhere. Dan dari situ kualitas produk Samsung meningkat pesat. Bahkan Lee Kun-hee itu nggak segan-segan bakar produk Samsung yang dia rasa gagal gitu. Tapi sebenarnya itu aja nggak cukup teman-teman untuk bikin Samsung sebesar sekarang. Salah satu kunci besarnya Samsung sekarang ini ya karena kepercayaan masyarakat Korea sendiri. Jadi Lee Kun-hee itu minta ke masyarakat Korea. Dia menjanjikan kepada masyarakat Korea kalau dia bakal bikin produk yang sangat bagus. Produk yang bakal memuaskan kebutuhan semua masyarakat Korea. Tapi harganya lebih mahal daripada produk Jepang. Dan dia minta trust masyarakat Korea untuk itu. Dan dia berjanji, nggak butuh waktu lama, kepercayaan masyarakat Korea itu bakal dia kembalikan lagi. Artinya, masyarakat Korea bakal bisa mendapatkan manfaatnya. Bentuk manfaatnya apa? Mereka bakal bisa mendapatkan produk yang lebih bagus dari Jepang dengan harga yang lebih murah. Dan masyarakat Korea percaya, Pak. Dan ya cerita sisanya ya seperti yang kita lihat sekarang. Ternyata Samsung berkembang begitu pesat. Dari produk lokalan, produk nasional sampai jadi produk internasional kayak sekarang. Ada 2 poin yang bisa kita pelajari dari sini. Yang pertama, keinginan Samsung untuk berubah. Artinya mereka benar-benar meningkatkan kualitas mereka dulu, baru meminta masyarakat Korea untuk percaya sama mereka. Kedua, kepercayaan masyarakat Korea sendiri, Pak. Ibarat kata mau sebagus apapun produk Samsung, kalau masyarakat Korea nggak mau beli, ya sia-sia aja kan. Samsung nggak akan berkembang kayak sekarang. Jadi 2 hal ini saling sinergi dan harmonis, makanya Samsung bisa sebesar sekarang. Dan ini sebenarnya bisa jadi pelajaran untuk produk-produk Indonesia sendiri kalau mau berkembang. Pertama, buat masyarakatnya, ayolah kita coba taruh kepercayaan untuk produk-produk lokal kita, ya kan. Nah, ketika sudah mendapatkan kepercayaan buat brand ataupun produsennya sendiri, kepercayaan itu dijawab, Pak, dengan kualitas produk yang lebih bagus. Jadi jangan cuma sampai sebatas, wah ayo beli produk kami karena local pride, tapi lu nya sendiri nggak berkembang. Ya gimana? Ya local pride, tapi ya pada akhirnya kayak Samsung lah, mereka juga pengen dibeli karena sebagai produk lokal, tapi di satu sisi ketika mereka mendapatkan uang itu digunakan untuk R&D, untuk peningkatan kualitas produk gitu. Dan yang jadi ironi lagi ya, mostly kebanyakan brand-brand yang menjual local pride itu bikin pemasaran yang nggak lokal sama sekali, Pak. Dari mulai misalnya katakanlah brand fashion, model-model di katalognya dia lebih suka pakai bule gitu ya ketimbang orang Indonesia gitu. Ada petunjuk cara mencuci, cara menyetrika itu pakai bahasa Inggris semua. Tagline-nya juga pakai bahasa Inggris. Gimana orang mau membeli lu sebagai local pride tapi kalau lu sendiri malu sebagai lokal, Pak? Atau kalau lu sendiri ngerasa produk lu alay kalau terlihat lokal, lu pengen terlihat internasional. Beda sama Samsung dulu. Samsung di Korea ya mereka sangat bangga dengan kekoreaan mereka. Even dari nama ya Samsung, itu nama Korea banget, Pak. Dan kalau lu beli produk Samsung di Korea, ya semuanya itu bahasa Korea. Jadi ya yang bisa kita pelajari adalah sebagai konsumen, kita coba kasih trust kepada brand-brand lokal kita, apapun itu di berbagai industri sendiri. Dan kepada brand sendiri, kalau lu mau didukung sebagai lokal, ya tunjukkanlah identitas kelokalan lu, Pak. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Tapi kalau kalian ngerasa, enggak, gue nggak mau, gue tetap mau internasional, ini adalah mimpi, bla bla bla, fast post, ini adalah cita-cita dan segala macam, ya go ahead.